Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Hafiza Tutorial. Oke, kali ini saya dapat servisan handphone Xiaomi Redmi S2 ya guys. Handphone ini kasus gara-garanya dikarenakan kemasukan air guys. Jadi handphone ini ketika saya hidupkan langsung masuk mode recovery atau stuck mode recovery guys. Nah, di sini bagian switch ini ataupun bagian jalur dari fleksibel ini ada short ataupun konslet ya guys. Nah, di sini saya coba hidupkan kembali handphonenya. Nah, ketika saya hidupkan handphonenya ini langsung masuk ataupun otomatis langsung masuk mode recovery atau stuck mode recovery guys. Nah, jadi kemungkinan ada permasalahan di bagian fleksibel volumenya atau di bagian jalur volume up. Itu kan jalur volume up yang ada di bagian mesinnya guys ya. Oke, disimak aja ya guys video saya selanjutnya. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Di sini saya akan cek di bagian fleksibel volume up-nya guys, ataupun kita cek di bagian soket fleksibel volume up-nya guys. Nah, di sini saya pakai multitester ya guys untuk mengecek bagian jalur volume up-nya. Ini untuk kabel prop merah saya taruh di ground atau di body ya, untuk mengukur jalur ataupun untuk mencari jalur volume up-nya guys. Nah, di sini ketika saya ukur di jalur pin kaki yang nomor 1 itu ground ya guys. Nah, bisa kita lihat itu jarumnya naik guys. Nah, tandanya jalur ini ground. Ini kan ada 6 kaki guys. Nah, jadi pin yang pertama itu ground, pin kedua itu on off, pin ketiga itu volume up atau volume atas, pin nomor 4 itu volume down atau volume bawah guys. Nah, jadi di sini saya fokuskan untuk mencari jalur volume up-nya guys. Nah, di sini saya cek lagi di bagian pin nomor 3-nya guys ya. Nah, ini pin pertama ground, pin kedua itu jalur on off itu tidak bergerak guys ya, artinya tidak short. Nah, pin nomor 3 ini yang bergerak guys. Pin nomor 3 ini kan bergerak jarumnya, artinya ada short ataupun konslet di bagian pin nomor 3 ini guys. Nah, pin nomor 3 inilah jalur volume up-nya guys. Kalau pin nomor 4 dia nggak ada pergerakan guys. Jadi pin nomor 3 ini yang bermasalah. Nah, pin nomor 3 ini jarum multitesternya naik guys. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Nah, untuk jalurnya ke TP ataupun test pointnya itu di pin nomor 2 guys ya. Nah, di atas itu jalur on off. Nah, yang di tengah itu jalur jalur volume atas itu ya. TP nomor 1 itu on off, TP atau test point nomor 2 atau yang nomor yang tengah itu bagian volume up nya guys ya. Yang TP nomor 3 atau test point nomor 3 itu jalur volume down guys atau volume bawah. Nah, di sini yang bagian tengah ini ya guys ya, ini satu jalur dengan bagian volume ataupun jalur volume atas guys. Oke, di sini saya akan bongkar ataupun saya lepas dulu mesinnya ya guys untuk mencari jalur volume atasnya guys. Kemana? Itu kan di area mesinnya ya. Di sini akan saya buka dulu plat kaleng ini. Saya juga masih belum tahu nih di mana posisi jalur volume atasnya guys untuk area mesin ya. Nah, di sini saya congkel dulu plat ataupun kalengnya ini guys ya. Saya lumuri ataupun saya kasih fluk atau amtek ya guys untuk mengangkat plat kaleng ini ataupun untuk mesin ini ya. Nah, di sini akan saya buka dulu kalengnya.
Oh ya guys, untuk membuka kaleng ini harap hati-hati ya guys. Jadi jangan sampai pinsetnya itu masuk ke dalam itu guys, masuk ke dalam mesin itu ya. Takutnya nanti ketika pada saat Anda ngeblower, pinset itu masuk ke dalam IC ataupun bagian komponen lain terlepas atau jadi gabung guys ya. Jadi harap hati-hati ketika membuka kaleng ini ya, atau membuka plat kaleng ini ya guys. Jadi harap hati-hati jangan sampai kesenggol ataupun kena bagian-bagian dalam IC ataupun komponen lainnya seperti resistor ataupun kapasitornya guys ya. Oke, di sini plat kalengnya sudah terbuka. Oke. Nah, di sini akan saya jumper dulu ya guys, jalur test point bagian volume atasnya, untuk memudahkan saya mencari jalur volume atas di bagian ataupun di area mesin ya. Tapi biasanya kalau untuk jalur volume itu jalurnya biasanya larinya ke dioda atau ke resistor guys. Nah itu ya. Nah, jadi biasanya sih untuk jalur volume baik volume atas ataupun volume bawah itu biasanya larinya ke dioda atau resistor gitu ya, bagian resistor jalurnya. Oke, di sini sudah saya pasang jumper ya, ataupun kabel jumper maksudnya. Sudah saya pasang kabel jumper untuk memudahkan saya mengukur jalur ataupun mencari jalur volume bagian atasnya guys. Oke, di sini akan saya ukur ataupun akan saya cari ya jalur volume atasnya di bagian area mesin ya. Nah, di sini sudah saya solder ya guys, di titik tengah ini ya, di titik tengah ini atau test point di bagian titik tengahnya ya. Oke, di sini akan saya coba cari dulu jalurnya. Ini saya pastikan dulu antara kabel jumper dengan ground itu sudah nyambung ya guys. Maksudnya dipastikan ini kan ketika saya ukur di ground kan pasti dia naik sedikit guys karena jalurnya konslet ya. Nah, oke, di sini akan saya cek satu persatu di bagian diodanya dulu ya guys. Ini ada 3 dioda yang warna hitam kecil-kecil ini. Nah, ini saya ukur dulu. Nah, di sini ketika saya ukur harusnya jarum di multitester itu harusnya naik full guys, harusnya naik full. Artinya kalau misalnya posisi jarum multinya dia naik full, itu tandanya satu jalur guys, jalurnya nyambung berarti ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ukur dia naiknya sedikit berarti itu bukan jalurnya guys. Nah, dia harus full ataupun harus penuh naiknya, atau jarumnya harus naiknya ke 0 itu kan. Oke, di sini saya ukur cari kembali jalurnya. Di sini sebenarnya sih agak kesusahan saya guys untuk mencari jalur volume ini karena saya nggak ada skema ataupun diagramnya guys. Jadi di sini saya nyarinya manual satu persatu, kan? Jadi saya kurang tahu juga nih kemana jalurnya. Sampai saya buka juga plat yang di belakang ini guys. Plat kaleng ini saya buka juga untuk mencari jalur volumenya, ternyata nggak ada juga jalurnya. Dan saya cek lagi ternyata ada di bagian diodanya tapi di belakang kakinya guys. Nah di sini saya ukur ya guys ya jalur untuk volume up-nya. Nah di bagian dioda yang pertama ini guys, yang di bagian bawah sekali ini. Nah tapi itu kan saya ukur dari depan, jadi kan nggak kelihatan naik jarumnya. Nah ketika saya ukur di bagian resistor ataupun di belakang dioda itu jalurnya langsung full. Nah jadi saya pastikan untuk jalur volume up-nya itu larinya ke dioda ataupun resistor ini guys. Nah, ke resistor yang saya tunjuk ini ya, bentar ya. Nah ini jalurnya guys ya, ke bagian resistor ini. Nah, tapi kalau saya ukur di bagian dioda yang di sebelahnya itu satu jalur guys. Nah, yang di jalur di bagian dioda sebelah sini, ini satu jalur guys dengan resistor resistor tadi. Jadi dioda yang nomor 1 itu jalur jalur volume atasnya guys. Jadi untuk jalurnya
dari dioda dulu masuk ke resistor guys, gitu ya. Nah dari dioda ini dulu baru masuk ke resistor. Nah jadi untuk jalur pin volumenya nih ada 3 ya, ini diodanya. Nah jadi saya pastikan untuk jalur volumenya itu nomor 1, yang nomor ini yang saya tunjuk ini guys, ini jalur volume atasnya guys. Jadi langsung saja dioda ini akan saya lepas guys. Nah saya lepas dulu dioda yang saya tunjuk tadi ya, yang pertama ya, yang dekat dengan resistor warna hitam tadi. Nah ini dioda ini akan saya lepas dulu untuk memastikan jalur di mesinnya normal. Nah jadi saya coba lepas dulu dioda yang nomor 1 tadi ya, yang saya tunjuk tadi. Dan saya lepas dulu, tapi jangan dibuang ya guys, disingkirkan dulu ya. Nanti ketika misalnya ketika kita angkat ataupun kita lepas dioda ini jalurnya sudah normal, artinya kasus selesai. Jadi untuk masalah dioda, kalau misalnya nggak dipasang juga nggak apa-apa guys, gitu kan. Jadi nggak masalah kalau dioda nggak dipasang. Tapi kalau misalnya ada penggantinya ataupun memang ada kanibalan, gitu kan, itu nggak apa-apa diganti. Tapi kalau misalnya nggak ada kanibalan ya udah nggak usah dipasang juga nggak apa-apa, gitu kan. Nah di sini untuk diodanya sudah saya lepas ya guys. Oke, diodanya sudah saya lepas. Nah ini diodanya diodanya kecil hitam ini ya guys, dan ini jalur-jalurnya ya, jalur area diodanya. Nah di sini ini diodanya warna hitam kecil ya guys. Oke, nah jadi setelah dioda dilepas, di sini akan saya langsung coba tes ya guys. Nah, saya akan coba tes hidupkan ataupun saya pasangkan mesinnya ke handphone. Dan sebenarnya di sini saya lupa untuk mengukur jalur bagian test point atau bagian di soketnya guys ya. Kalau kemarin sih saya sudah cek, gitu kan, tapi nggak kerekam, gitu kan. Jadi setelah ini langsung saya cek, itu jalurnya sudah normal guys. Itu kan jalurnya nggak naik lagi. Kalau yang pertama kan waktu kita cek untuk jalur volume up-nya kan naik, gitu kan, naik sedikit. Nah ini setelah saya angkat dioda itu, untuk jalur volume up-nya nggak naik lagi guys, artinya sudah normal mesinnya ya. Ini jalurnya maksudnya. Jadi untuk jalur volume up-nya sudah normal. Nah di sini coba kita tes, hidupkan handphonenya. Oke, kita tunggu loadingnya guys. Alhamdulillah di sini handphone sudah normal. Nah, artinya untuk masalah volumenya udah selesai guys ya. Jadi fix permasalahannya ada di bagian jalur volume atas. Nanti kan ada konslet. Nah di sini akan saya coba tes untuk volumenya ya. Nah ini yang volume tengah, ini TV test point tombol tengah ini saya tekan atau saya gabungkan itu langsung ke atas ya. Nah ini bagian volume bawahnya, TV yang paling bawah itu. Nah jadi kan bisa kelihatan ya, di situ turun ya tandanya. Nah di sini saya tes lagi naik ya volume atasnya. Nah ini turun ya guys. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.